Mohon maaf, mute ya. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah kembali pengajian Senin malam dengan izin Allah kita dipertemukan walaupun tidak bertatap wajah langsung, menatap wajahnya via Zoom saja, namun mudah-mudahan berharap sekali tatapan kita dicatat oleh Allah sebagai tatapan cinta karenanya, dan mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang join dalam kajian hari ini adik-adik solehah dari Rumah Quran Ummu Khadijah, Allah berikan keistiqomahan, jaga hawa nafsunya, mudah-mudahan tahun depan diberikan pasangan yang soleh, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau memanggil anak-anak muda dengan kalimat ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil faraj. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama anak-anak muda, di antaranya ada Ibnu Abbas. Beliau memanggil anak-anak muda dengan kalimat ya ma'asyar syabab, wahai anak-anak muda, gitu ya. Barang siapa di antara kalian mampu menikah, ada kalimat al-ba'ah. Ya ma'asyar syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa di antara kamu mampu menikah, maka menikahlah. Mengapa? Karena dengan menikah aghadulil basar, kamu mampu menahan pandangan dan kamu akan mampu menahan atau menjaga kehormatan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil dengan kalimat anak-anak muda, karena tuntutan anak-anak muda itu luar biasa, hawa nafsunya, emosinya, kebutuhan biologisnya, gitu ya. Maka buat teman-teman adik-adik di Rumah Quran Ummu Khadijah, alhamdulillah di lingkungan yang baik, dijaga semuanya. Kalau bukan karena sayangnya Allah sama kita, mungkin hawa nafsu kita sudah membuncah gitu ya. Karena usianya 16-17 itu sampai 20-an itu hawa nafsu membuncah. Namun karena sayangnya Allah sama kita, kita dilindungi, kita dijaga, mudah-mudahan eh, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah kemampuan seterusnya sampai ajal menjemput, insya Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir usia. Amin ya rabbal alamin. Ketika berbicara indahnya pertingkahan, mungkin kalau yang sudah menikah akan bertanya-tanya, memang nikah itu indah ya, gitu ya. Kalau yang belum menikah indah banget gitu, pengen banget gitu ya, cepet-cepet nikah. Kapan sih pangeran berkuda datang menjemput? Itu fitrahnya begitu. Saya sebelum tua kan muda dulu ya, gitu ya. Artinya masa-masa muda itu masa yang ketertarikan dengan lawan jenis itu dorongannya luar biasa. Maka alhamdulillah qadarullah, teman-teman adik-adik ya yang Allah jaga, Allah titipkan di pesantren itu dikikis ya, terkikis hawa nafsunya, walaupun ada, tetap ada, namun terkikis. Mengapa Allah jaga, Allah lindungi? Karena adik-adik semuanya dekat dengan Al-Quran, dekat dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keimanan itu naik turun. Iman itu naik turun, naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Ketika iman turun, maka hawa nafsu yang naik. Ketika iman naik, hawa nafsunya turun, begitu. Itu yang membuat kenapa ada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang naudzubillah gitu ya, yang naudzubillah tidak mampu menahan hawa nafsu yang membuncah sehingga mereka melakukan hal-hal yang dilarang. Dan itu diharamkan ya dalam agama kita, dan mayoritas yang melakukan adalah anak-anak muda gitu ya. Kenapa? Karena anak-anak muda itu dorongannya luar biasa. Maka untuk mengetahui nikah itu bagaimana gitu ya, kenapa Rasulullah menganjurkan kita menikah gitu ya.
Karena dalam menikah itu banyak sekali ibadah yang bisa kita lakukan dalam pernikahan. Banyak ibadah, banyak pahala, banyak kebahagiaan insya Allah ya. Ketika niat kita diluruskan, ketika niat menikah itu bukan hanya untuk memenuhi hawa nafsu saja, tetapi ada yang lebih besar lagi gitu ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalimat al-ba'ah, jadi ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'ah, al-ba'ah ini membuat hukum nikah itu berbeda-beda. Dari kalimat al-ba'ah ini para ulama eh, mengambil gitu ya, mengambil hukum gitu ya, hukum menikah itu berbeda-beda. Mengapa harus saya sampaikan? Khawatir karena ingin mendapatkan indahnya pernikahan, kita tidak tahu hukumnya gitu ya. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-ba'ah mampu, mampu di situ mampu fisiknya, mampu juga finansialnya. Jadi kalau misalnya laki-laki, mohon maaf karena hadis ini disampaikan di depan anak-anak muda yang laki-laki gitu ya. Di antaranya tadi Ibnu Abbas. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jika kamu menikah maka menikahlah, mampu di situ berbeda-beda. Ada orang yang punya kemampuan menikah, dia sudah bekerja, fisiknya juga sehat. Dan kalau tidak menikah pasti berzina. Jadi kalau nggak menikah pasti berzina, maka menikah buat dia hukumnya wajib. Kenapa? Karena kalau dia nggak nikah, dia akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada kisah yang sebenarnya ya. Jadi ketika seseorang gitu ya, ketika seseorang ditelepon oleh eh, anaknya, jadi jamaah saya, seorang ibu ditelepon sama anaknya gitu ya. Ditelepon anak laki-lakinya bilang begini, Mama, aku mau nikah. Gitu. Mama, aku mau nikah. Mamanya berpikir anaknya baru semester sekian ya, saya lupa. Anaknya baru semester sekian, jadi ngapain mikirin nikah gitu. Qadarullah dia nikahnya di luar negeri, mungkin orang luar terbiasa memakai baju yang terbuka, sehingga hawa nafsu dia membuncah dan ingin segera menikah agar dia bisa mendapatkannya dengan cara yang halal. Mamanya bilang, sabar ya nak, kamu belum selesai, kamu belum bekerja, kamu belum bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan seterusnya. Tapi aku mau nikah gitu. Aku dapat beasiswa dan seterusnya lah ya. Mamanya bilang, nantilah nak gitu. Ditutuplah telepon malam itu. Minggu berikutnya telepon lagi, Mama bagaimana? Aku udah pengen nikah gitu. Aku sudah pengen nikah, sudah ada belum calon istriku gitu. Terus mamanya bilang, enggak lah nak, Mama tidak mencarikan gitu. Bagaimana mungkin Mama mencarikan istri buat kamu, usia kamu sekian dan seterusnya. Mamanya lupa kalau kebutuhan biologis atau libido seseorang itu berbeda gitu ya, satu dengan yang lain. Maka di pekan ketiganya mamanya nunggu, anak ini nggak telepon lagi. Oh berarti dia sudah sadar bahwa memang belum waktunya dia menikah. Akhirnya mamanya yang telepon anaknya. Nak bagaimana? Udah tenang kan? Udah stabil kan gitu? Kamu udah nggak pengen nikah kan? Anaknya jawab apa? Mama salah. Aku sudah telepon mama, ingin menikah, aku ingin melampiaskan hawa nafsuku dengan cara yang halal. Tetapi mama tidak memberikannya, tidak mencarikannya, maka aku sudah mendapatkannya dengan cara yang haram. Mengapa? Karena ibunya tidak paham kalau anak ini sesungguhnya hawa nafsunya sudah membuncah. Ketika dia ingin menikah, ya baiknya dicarikan gitu. Karena yang memahami dan bisa mengekang hawa nafsu hanya dia, yang paham hanya dia. Jadi ketika anaknya ingin menikah ditunda gitu ya. Kenapa anak ini merasa insya Allah beasiswa yang dia dapat cukup begitu untuk berdua dengan istrinya. Ada kalimat al-ba'ah di situ sebetulnya. Sama halnya saya ya. Saya itu menikah saat di Pakistan. Itu kan suami saya statusnya sebagai mahasiswa. Tetapi karena ada penghasilan gitu ya dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana, nggak ada masalah. Maka itu contoh betapa hukum pernikahan bisa wajib ketika orang tersebut jika sudah mampu secara finansial, mampu secara fisik, kalau tidak menikah pasti berzina, maka hukum menikahnya wajib.
Lantas bagaimana yang kedua? Yang kedua, jika dia mampu secara fisik, dia mampu secara finansial, dan masih bisa menahan hawa nafsunya. Kalau dia bisa menahan hawa nafsunya, maka hukum menikahnya sunnah. Jadi tidak semua nikah itu sunnah ya. Jadi ada yang wajib jika dipastikan terjerumus ke dalam perzinahan. Gitu. Ada lagi yang ketiga. Yang ketiga, dia punya kelemahan, impoten misalnya ya, impoten, atau kelemahan secara finansial. Dia belum bekerja. Namun dia sampaikan kepada calon istrinya. Dia bilang, Dek, abang pengen nikah. Pengen menikah dengan kamu, tapi abang belum kerja misalnya. Atau abang banyak penyakit gitu ya, abang sedang berobat dan seterusnya. Dia komunikasikan dengan calon istrinya. Jika dikomunikasikan dengan calon istrinya dan istrinya bisa menerima, maksudnya mau ya, mau menerima kondisi kekurangan calon suaminya, maka hukum menikahnya makruh. Jadi menikahnya makruh kenapa? Karena calon laki-laki atau calon suaminya ini punya kekurangan ya. Kalimat al-ba'ahnya dia nggak punya, baik itu finansial maupun fisik gitu. Namun dia sampaikan kepada calon istrinya dan calon istrinya siap gitu. Maka hukum menikahnya makruh. Terus apa yang keempat? Yang keempat sama tidak punya kemampuan secara fisik maupun finansial. Dan dia tidak menyampaikan kepada calon istrinya, dia diam-diam saja. Diam-diam saja sampai akhirnya setelah menikah gitu ya. Setelah menikah istrinya bertanya, abang kok nggak kerja atau abang kok kita nggak ngapa-ngapain sudah seminggu ini gitu. Dia baru bilang, abang mohon maaf ya, abang sebetulnya punya penyakit, abang impoten, abang nggak bisa ngasih nafkah batin. Atau kenapa abang tidak bekerja karena abang memang belum punya pekerjaan. Terus istrinya marah dong, kenapa abang cerita gitu. Kenapa nggak cerita kalau tidak memiliki kemampuan itu? Maka ia nikahnya sah tetapi hukumnya haram. Kok haram? Karena menzolimi pihak perempuan. Jadi sebaliknya jika menzolimi pihak laki-laki atau pihak perempuan dan tidak disampaikan maka hukum nikah itu sendiri menjadi haram. Baru yang terakhir yang kelima. Yang kelima itu hukumnya mubah, seperti makan, seperti minum, seperti tidur. Ya kadang-kadang butuh, kadang-kadang tidak butuh gitu. Kondisinya 50-50, seperti makan atau minum lah gitu ya. Maka jika menikah itu buat dia biasa-biasa saja gitu, maka hukum menikahnya menjadi mubah. Nah itu kita kenalan dulu dengan hukum nikah agar kita tahu kenapa. Karena tidak selamanya orang yang menikah itu didasari oleh cinta. Tidak selamanya orang menikah itu karena ada ketertarikan ya, tidak. Kadang-kadang ketika dia tahu gitu, tahu hukumnya menikah, dia tahu hikmahnya menikah gitu. Dia kemudian sholat istikharah untuk menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iwan sebetulnya mohon maaf dia tidak ada ketertarikan atau belum ya, belum ada ketertarikan, tetapi dia takut gitu. Dia takut terjerumus ke dalam dosa, dia takut menatap wanita-wanita yang bukan mahram gitu ya. Maka jika kita ingin mendapatkan indahnya pernikahan, kita perlu tahu hukumnya dulu, kemudian kita mengetahui beberapa manfaat dari pernikahan itu sendiri gitu ya. Agar ketika kita menikah kita nggak kaget. Karena menikah itu kan tidak seindah drama Korea, tidak selalu happy ending gitu kan. Tidak juga sesederhana rumah makan. Kalau rumah makan kan tangganya satu. Kalau nikah kan rumah tangga itu tangganya banyak dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, dari yang paling kecil sampai yang paling besar gitu ya. Itu ujiannya luar biasa gitu. Maka sebelum memasuki pernikahan, indahnya pernikahan kita perlu tahu hukumnya dan manfaat atau hikmah dari pernikahan itu. Jadi hukumnya tadi ya ada 5. Yang kedua, apa sih manfaatnya menikah? Pengen tahu gitu ya. Pengen tahu, enak dong kalau kita udah tahu manfaatnya. Yang pertama adalah kita melaksanakan perintah Allah di surat An-Nur ayat 32.
Neng Dinda hafal ya surat An-Nur ya ayat 32. Boleh tolong dibacakan. Surat 24 ayat 32. Ayat 31 itu perintah menutup aurat, sementara ayat 32 dianjurkan untuk menikah. Ketemu Bacakan suratnya sudah. ayat 32. Wa ankihul ayama minkum. Enggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. فأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. Ya, artinya dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Iya. Ada kalimat wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum. Nikahilah orang-orang yang masih jomblo. Nikahilah mereka yang masih sendiri. Siapa saja. Anak kita, adik kakak kita, orang tua kita. Kalau misalnya, mohon maaf ya, ibu atau ayahnya salah satunya meninggal. Itu dianjurkan menikah lagi agar mereka bisa mendapatkan solusi. Jadi, saat misalnya teman-teman kita masih sendiri, anak kita, adik kita, kakak kita, itu kata Allah bahwa ankihul ayama minkum wa ankihul ayama minkum wasolihina min ibadikum. Kalau kita menta'arufkan, mempertemukan ya seseorang untuk menjalankan pernikahan, menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya ada pahala yang besar di sana. Kenapa? Karena dipertemukan untuk menjalankan atau menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Barang siapa yang membenci sunnahku gitu ya, maka dia bukan golonganku. Maksudnya apa? Bukan golonganku, bukan orang-orang yang menghidupkan sunnah begitu. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ya bagaimana anak-anak muda harus menyegerakan menikah kalau sudah mampu, karena memang Rasulullah gitu ya paham betul kondisi anak-anak muda gitu. Jadi ketika kita menikah maka ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tercantum di surat An-Nur ayat 32. Ketika kita menjalankan perintah Allah maka ada pahala di sana. Tergantung pahalanya tadi ya, apakah wajib, sunnah, tergantung hukum itu sendiri. Kemudian banyak manusia, banyak di antara kita yang ragu dengan pernikahan dengan prediksi harta ya. Jadi, aduh nanti cukup apa enggak, penghasilan masih sedikit, terus kalau nikah bagaimana gitu. Hal-hal itu tuh selalu diperhitungkan dan menjadi bahan pertimbangan gitu ya. Mungkin kalau dahulu ayah ibu kita atau saya gitu ya, teman-teman dan seterusnya di usia yang lama itu orang-orang kolonial ya, orang-orang kolonial mungkin nikah dipertemukan seneng sholat sudah gitu, cocok gitu dan tetapi sekarang itu persyaratannya banyak sekali. Anak-anak Gen Z ya, anak-anak milenial gitu ya, kemudian begitu juga anak-anak yang sekarang ya Gen Z, itu mereka kalau mau nikah itu pertimbangannya lama gitu. Pekerjaannya apa, sudah punya rumah atau belum, kendaraannya dapat apa, ada apa enggak gitu. Terus nanti nabungnya berapa, itu persyaratannya banyak sekali gitu. Sehingga laki-laki khawatir, ragu untuk meminang perempuan gitu. Even memang itu menjadi bahan pertimbangan, tetapi tidak utama ya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi fadfad bidzatid din taribat yadak. Pilih yang agamanya paling bagus maka kamu akan beruntung.
agama itu dikedepankan, walaupun nanti ya akan sampai ya kriteria memilih pasangan tuh akan sampai ke sana. Tetapi yang ingin kita garis bawahi adalah ketika memilih agama nomor satu itu harta terkadang ikut, tampan atau cantik akan ikut. Kenapa? Karena ada ketulusan saat dia menikah. Jadi kalau anak-anak sekarang kalau tidak ada eh, cinta, nggak ada harta gitu, nggak ada dana, oh enggak, mereka enggak mau gitu ya. Maka kadang-kadang ini yang membuat eh, orang tua banyak yang curhat kepada saya lantaran anak-anaknya takut menikah. Jadi prianya ragu, perempuannya enggak mau. Jadi keraguan pria penantian bagi wanita begitu ya. Nah itu yang pertama menjalankan perintah Allah, yang kedua menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga apa manfaat menikah? Yang ketiga itu bisa menyalurkan hawa nafsu gitu ya, syahwatnya dengan cara yang halal dan ada pahala sedekah di sana begitu. Jadi kalau misalnya orang berzina hukumnya haram, maka melakukan hubungan intim dengan pasangan yang sah adalah sedekah begitu. Kemudian yang keempat, dengan menikah itu mata kita akan pandai menunduk. Kenapa? Sudah ada yang bisa membahagiakan di rumah gitu. Jadi orang yang belum menikah, mohon maaf, matanya susah untuk nunduk. Ada cogan, cowok ganteng dikit, pengennya menatap gitu ya. Ada joker, jomblo keren, pengennya ngeliat gitu. Yang laki-laki pun sama, kalau melihat perempuan itu tidak cukup sekali gitu. Kenapa? Karena belum menikah. Maka manfaat yang keempat dengan menikah, kata Rasulullah apa? Aghadulil basar, mampu menahan pandangan. Dan orang yang mampu menahan pandangan firasatnya tajam. Maka kalau kita ngapal susah, firasat blank gitu ya, kok nggak dapat firasat apa-apa, boleh jadi ada dosa yang kita lakukan, baik dari langkah gitu ya, tangan, pandangan, lisan. Karena orang-orang yang menahan pandangan saja itu kalau dia konsisten, kalau dia istiqomah gitu ya, dia akan mendapat tajamnya firasat gitu ya untuk orang-orang yang menahan pandangan. Ini ada sebuah kisah ya, bagaimana Utsman itu ketika datang seorang laki-laki dalam pengajian Utsman, Utsman berkata begini, setelah datang ke pengajianku, laki-laki yang matanya berzina itu. Laki-laki itu kaget, dia itu kaget dan berkata, bagaimana engkau tahu ya Utsman? Apakah turun wahyu setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal? Bagaimana engkau tahu mataku telah berzina? Ya Utsman menyampaikan ya bahwa orang-orang yang menahan pandangan itu firasatnya tajam. Ini pria ini mengakui sebelum hadir ke majelis ilmu, dia melihat seorang wanita yang cantik, cantik jelita dan dia menikmatinya. Menikmati wanita atau pria yang bukan mahram, sesungguhnya matanya telah berzina. Even zina yang sebenarnya adalah melakukan hubungan intim, tetapi mata bisa berzina, lisan bisa berzina, kemudian tangan bisa berzina, kaki pun bisa berzina. Maka ketika dia berzina, itulah zina yang sebenarnya. Tetapi anggota tubuh dia sudah mengantarkan fisiknya untuk berzina. Maka disitulah ada zina mata, zina tangan, zina hati, gitu ya, zina kaki, dan seterusnya. Mohon maaf saya menyinggung pacaran sedikit. Orang-orang yang pacaran itu sesungguhnya mendekati zina. Ketika dia pacaran tatap-tatapan, ketika dia mengungkapkan I love you, terus perempuannya bilang me too atau I love you too, itu kan lisannya mengungkapkan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan. Kalau dia mengucapkannya kepada suaminya, maka pahala, pahala, pahala. Tetapi ketika dia mengucapkan kepada laki-laki atau perempuan yang bukan mahramnya, maka itu adalah dosa. Gitu ya. Maka yang keempat bisa menahan pandangan. Yang kelima apa? Menjaga kehormatan. Perempuan jika sudah menikah dia lebih terhormat karena ada yang mendampingi, ada yang menjaga gitu ya. Berbeda kalau perempuan sendirian, dia pergi sendirian, itu khawatir tidak terjaga gitu ya. Khawatir tidak terjaga kehormatannya. Jadi kalau misalnya
menikah, dia lebih terjaga kehormatannya. Dia dilindungi, dia dibatasi kan pergaulannya gitu. Maka baik gitu ya kalau perempuan itu tidak menunda ya, tidak menunda. Karena mudorotnya lebih banyak kalau dia sendiri gitu ya. Makanya saya doakan nih teman-teman adik-adik Ummu Khadijah, mudah-mudahan dalam waktu dekat ya yang memang sudah waktunya menikah, semoga diberikan pasangan yang saleh ya, Khadijah dan teman-teman ya insya Allah. Itu yang kelima. Yang keenam, manfaatnya tidak tersebarnya perbuatan keji. Jadi gini, kalau eh, ada di salah satu negara, mereka kok bisa melakukan seks bebas gitu ya. Mereka bisa melakukan seks bebas, mereka bisa melakukan perzinahan di mana-mana gitu ya. Eh, Faktornya kadang-kadang mohon maaf, mereka tidak memahami bahwa eh, pernikahan itu tidak selamanya mengerikan ya. Jadi ada istilahnya apa ya, marriage scary kalau nggak salah. Eh, Pernikahan yang mengerikan gitu ya, pernikahan yang menakutkan gitu. Sebenarnya kalau dijalani menikah itu nggak ngeri-ngeri banget kok gitu. Tetapi anak-anak sekarang itu banyak yang khawatir ya, yang laki-laki khawatir tidak bisa menafkahi, yang perempuan khawatir tidak bisa mendapatkan suami yang baik dan seterusnya gitu ya. Sebenarnya kalau mereka lebih suka pacaran ketimbang menikah, dikhawatirkan adalah perbuatan keji gitu ya, itu akan menyebar di mana-mana gitu ya. Kalau adik-adik pernah tahu ada Valentine Days ya, Valentine Days itu tanggal 14 Februari kalau tidak salah, itu ada promo, saya pernah baca promo itu, ada hotel yang memberikan diskon 50% bagi pasangan muda-mudi yang menginap di hotel itu, plus mendapatkan coklat kalau nggak salah gitu ya. Saya bacanya itu jijik sekali gitu. Bagaimana hotel tersebut menyediakan diskon, memberikan promo, memberikan diskon kepada pasangan muda-mudi. Dan itu tidak berstatus suami istri gitu. Jadi disediakan untuk pasangan muda-mudi diberikan diskon plus coklat setiap menginap di malam tanggal 14 Februari itu. Saya ketika baca di baliho itu menjijikan sekali gitu ya. Mereka tidak menuliskan sebagai suami istri, tetapi pasangan muda-mudi yang menghabiskan malam Valentine-nya bersama pacarnya gitu. Itu kan menjijikan. Maka kalau menikah maka tidak akan pernah tersebar perbuatan keji dan perzinahan tadi gitu ya. Kemudian yang ke-7, dengan menikah kita akan mendapatkan keturunan. Insya Allah gitu ya, kalau kita menikah, keturunan kita menjadi qurratu ayun, menjadi penyejuk hati, penyejuk mata, dan anak pun bangga punya ayah ibu gitu. Berbeda dengan mohon maaf ya, dengan MBA, married by accident. Married by accident itu adalah hamil di luar nikah. Anak ini tidak tidak bangga gitu ya, eh, karena terkadang ayahnya tidak ada. Perempuan pun menjadi korban biasanya ya dalam kasus-kasus ini, sehingga di Dukcapil kependudukan dan catatan sipil pun gitu ya, itu ditulisnya anak ibu gitu. Biasanya kalau anak hasil pernikahan itu kan seperti misalnya Siti Fathia Khatib gitu. Ayahnya kan dibawa ya Khatib gitu. Tapi kalau misalnya di luar sana mereka yang hamil gitu di luar nikah gitu, maka nama ayahnya kan tidak ada. Jadi pernah saya tanyakan ke Dukcapil, ke Pendudukan dan Catatan Sipil, ternyata mereka itu ditulis sebagai anak ibu. Jadi eh, anak ini nggak berayah gitu ya. Kemudian nanti di catatan sipil pun perempuan yang menjadi korban dan seterusnya gitu ya. Maka kita tidak mendapatkan keluarga utuh sebagaimana yang kita harapkan. Berbeda dengan anak-anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan yang benar gitu ya. Maka itu yang manfaat pernikahan selanjutnya. Kemudian yang ke-9, mencintai gitu ya. Yang ke-8 ya.
Yang kedelapan itu mencintai apa yang dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda gini, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarga, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Jadi kalau kita baik kepada suami atau pada istri ya, kalau kita baik kepada pasangan kita, itu kita sesungguhnya mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencintai keluarga karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai keluarganya. Jadi kalau kita membelai, mengusap pasangan, itu pahalanya luar biasa. Menciumnya, memeluknya, berbeda dengan pacaran. Kalau pacaran, chattingan dosa, mengingat dosa, memandang dosa. Kenapa belum halal? Tapi kalau suami, menatapnya pahala, membelainya pahala, ngobrol pahala. Afan Ustazah, Host mute-mu tulisannya. Ini ke mute sama host katanya. mungkin ke pencet Ustazah, Afan Ustazah. Jadi gitu ya. Buat teman-teman, adik-adik, kalau kita sudah menikah itu pahalanya banyak. Cium tangannya salim, pahala, menggugurkan dosa, membelainya, pahala, ngobrolnya gitu ya, ngeteh bareng, itu Masya Allah, pahala, pahala, pahala semua gitu ya. Kemudian yang terakhir gitu ya, ada di dalam surat Ar-Rum ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan taskunu ilaiha. Ada kalimat litas kunu ilaiha. Nah, laki-laki itu terkadang ketika menikah dia pengen tenang, pengen dapat sakinah. Karena sumber sakinah itu ada dalam diri wanita. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan pasangan dari jenismu sendiri. Karena kita manusia, maka pasangannya juga manusia. Tidak ada di antara manusia itu yang punya pasangan malaikat yang luar biasa sempurna. Tidak akan pernah dia dapatkan. Kalaupun dia mendapatkan suami yang soleh, yang baik, yang sering saya sebut dengan 3T. Takwa, tampan, tajir gitu ya. Kalau dia dapat suami yang 3T tadi, boleh jadi itu anugerah. Tetap kita ingat dia bukan malaikat. Gitu. Kalau ada seorang suami yang jahat gitu ya, bengis, kejam, diingat dia pun bukan iblis. Maka karena Allah memberikan bocoran kepada kita bahwa eh, tanda-tanda kebesaran Allah adalah menciptakan pasangan dari jenis kita sendiri gitu ya. Karena tujuannya eh, memang sakinah gitu. Ada ketenangan. Apa sih arti sakinah? Sakinah itu bisa bernafas di rumah itu. Kita nyaman, kita tentram, bisa bernafas di rumah itu. Kalau kita ibadah sembunyi-sembunyi, menuntut ilmu sembunyi-sembunyi, menggali potensi juga sembunyi-sembunyi, berarti kita belum sakinah. Karena sakinah itu benar-benar kita rasakan ketika kita nyaman. Maka di dalam Al-Quran, seseorang itu menikah bukan karena cinta. Allah tidak mengatakan cinta. Misalnya Allah menyebutkan Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dan cinta gitu ya kepada orang yang bertaubat dan bersuci gitu ya. Kemudian wallahu yuhibbul muhsinin. Ada kata-kata yuhib gitu, ada kalimat mahabbah. Dalam pernikahan itu tidak ada. Jadi ketika seseorang menikah itu bukan cintanya didahulukan, tetapi mendapatkan sakinah di dalam rumah tangga. Ada ketenangan, ada kenyamanan. Mohon maaf, makanya mohon maaf ya. Nanti kita perhatikan ada orang-orang yang pacarannya sama siapa, dikenalinnya sama siapa, tapi nikahnya sama siapa. Karena yang mengirim pasangan buat kita adalah Allah.
Bukan kita yang meng-create, bukan kita yang menciptakan pasangan kita. Nanti saya mau punya pasangan yang gini, 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 gini. Kan. Pasangan itu yang ngirim Allah. Sehingga tujuan daripada pernikahan adalah kenyamanan, ketenangan, ketentraman gitu ya. Karena dia tidak melakukan dosa. Makanya bukan untuk mendapatkan cinta, bukan. Nanti baru wajah ala bainakum mawaddatan warahmah. Jadi manfaat dari sebuah pernikahan adalah mendapatkan ada yang namanya mawaddah, ada yang namanya rohmah. Nah, mawaddah rohmah itu biasanya atau umumnya itu terkait usia pernikahan. Ini adik-adik di rumah Quran ini masih unyu-unyu ya, masih muda ya. Berapa rata-rata umurnya? 17, 18 mungkin ya. Sehingga karena masih muda, coba saya lihat wajah-wajahnya ini masih masih luar biasa ini. Kak Dinda usianya berapa Kak Dinda? 20-an sudah. 10 ada ya? Ini saya perhatikan adik-adik di rumah Quran Ummu Khadijah ini Masya Allah ya. Masih Allah jaga, masih hanif ini, masih bersih gitu ya. Jadi saat nanti ya, nanti mungkin akan ada materi lanjutan ya. Kenapa kok beda-beda namanya? Ada mahabbah, ada mawaddah, ada rohmah gitu. Itu terkait usia pernikahan gitu. Kalau misalnya kita usia pernikahannya di bawah 7 tahun, itu umumnya namanya mahabbah. Cinta sama gairah, sama cemburu yang meluap-luap. Kadang-kadang cinta hilang, terkikis gitu ya, sampai Allah melapisi lagi dengan rasa mawadah dan seterusnya gitu ya. Makanya Allah tidak mengucapkan kalimat hub ya di dalam Al-Quran untuk sebuah pernikahan. Tetapi adalah kalimat mawadah dan kalimat rohmah. Kalimat mawadah dan rohmah ini lebih dalam, lebih luas, lebih apa ya, lebih tinggi ya pemahaman dan pemaknaannya ketimbang kalimat mahabbah atau ketimbang kalimat hub ya cinta. Maka kalau kita sudah menikah kadang-kadang mohon maaf sebagaimana seorang pria datang kepada Umar yang ingin bercerai dengan istrinya karena sudah tidak mencintai lagi, maka Umar menegur, apakah kamu nikah karena dasar cinta saja gitu ya. Pada dasarnya tidak semuanya karena rasa cinta gitu. Kadang-kadang ada suami istri yang udah kering ya, nggak ada rasa cinta, tetapi dipertahankan misalnya demi anak-anak gitu. Atau ada misi lain gitu ya. Kenapa nggak pisah? Karena ingin merubah istrinya dari yang tidak baik menjadi baik gitu. Kalau kita sama-sama memahami bahwa nikah itu adalah ibadah, tetapi boleh jadi ibadah lewat pernikahan itu lebih besar pahalanya karena kita membentuk sebuah rumah kecil di surga gitu. Jadi kalau kita menikah itu nyicil rumah di surga bersama pasangan, bersama anak-anak begitu. Itu yang menjadi indah buat kita. Termasuk nanti diantaranya ada anak-anak yang kelak bisa memberikan syafaat buat kita karena sentuhan kita saat mendidik dia, mentarbiah dia. Itu insya Allah pun menjadi jembatan kita menggapai surganya Allah. Jadi kalau misalnya buat dunia saja, sayang nikah itu kalau buat dunia saja. Jika niatnya hanya dunia, itu sayang sekali. Maka kita sama-sama luruskan bahwa menikah itu bukan hanya urusan dunia, tetapi ingin menggapai surga bersama keluarga. Demikian Kak Dinda terkait dengan tema indahnya pernikahan. Mungkin adik-adik ada yang ingin bertanya gitu. Allah alam, alhamdulillah sudah setengah 10. Saya rasa cukup sekian pertemuan hari ini. Jika ada kesempurnaan milik Allah saja, kekurangan dari saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.